Ya, apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan untuk mendeportasi WNA asal Amerika Serikat ini? Betul sekali, karena memang kasus ini cukup menyita perhatian warga, khususnya warganet yang sudah ramai sekali dibicarakan. Dan kita sudah bergabung pemirsa bersama dengan Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Jamaruli Manihuruk. Selamat siang Pak Jamaruli. Selamat siang Pak Wilson. Baik Pak Jamaruli, apa sebenarnya yang menjadi alasan dari pihak imigrasi Bali akhirnya mendeportasi Kristen Gray ini Pak? Seperti saya sampaikan kemarin pada press release, bahwa warga negara asing ini sudah membuat suatu pernyataan bahwa bisa mendatangkan orang asing ke Indonesia pada masa pandemi corona ini. Kita tahu bahwa sesuai dengan surat Satgas COVID-19, bahwa hal itu dilarang masuk sekarang ini. Hanya orang tertentu yang boleh. Misalnya pemegang visa diplomatik, visa dinas, atau orang tertentu yang memang diperintahkan untuk masuk ke Indonesia. Sedangkan bagi orang asing pada umumnya, khususnya yang visa kunjungan, itu tidak diperbolehkan, tidak mudah masuk ke Indonesia. Jadi pernyataan tersebut sebenarnya cukup membuat kita agak menyesatkan lah. Jadi untuk itu ya kita berikan sanksi. Ada juga pernyataan bahwa Bali itu adalah tempat yang nyaman bagi LGBT. Nah, ini mungkin satu pertanyaan bagi para pemirsa, kenapa LGBT menjadi alasan. Tapi Bali itu adalah tempat yang memang sebenarnya bukan tempat yang baik untuk LGBT, bukan tempat yang nyaman buat mereka. Karena sebenarnya itu sesuai dengan adat istiadat maupun agama kita, sebenarnya itu tidak diperkenankan. Tapi ada pernyataan tersebut sehingga itu menjadi salah satu alasan. Ada juga alasan lain, misalnya penjualan buku elektronik. Kalaupun bukan ranah kami, tapi sesuai dengan pasal 75 ketika orang asing tidak menghormati peraturan perundang-undangan, itu bisa kita deportasi, bisa kita pulangkan ke negaranya. Yaitu tadi salah satu mungkin masalah pajak yang tidak bayar. Tapi itu pun nanti akan didalami karena tadi pagi saya sudah menerima surat dari Dijen Pajak untuk mendalami hal tersebut. Baik, Pak, sebelumnya Kristen memberikan statement bahwa ia merasa tidak bersalah karena tidak melanggar izin tinggal, kemudian tidak bekerja di Indonesia sehingga tidak perlu membayar pajak di Indonesia, dan malah Kristen ini merasa dideportasi karena bersuara terkait LGBT. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, yang bersangkutan saja mengatakan tidak bersalah, tapi ukurannya bukan pernyataan, adalah suatu aturan atau ketentuan yang bisa menyatakan menjadi ukuran bahwa yang bersangkutan bersalah. Itu sudah saya sampaikan di Undang-Undang Keimigrasian, yaitu pasal 75, bahwa mereka yang tidak menghormati peraturan perundang-undangan di Indonesia bisa dikenakan sanksi berupa pendeportasian. Dan juga di pasal 122, yang bersangkutan datang ke Indonesia kan untuk berkunjung atau berwisata, tapi bisa melakukan kegiatan lain, itu sudah suatu kesalahan. Jadi itu sah-sah saja yang bersangkutan mengatakan itu, tapi aturan kita ada yang menentukan bahwa dia sudah bersalah. Lalu kapan ini Kristen Gray dan temannya ini dideportasi, Pak? Kita gunakan pada kesempatan pertama, karena ini kan masa pandemi corona, tidak semua negara bisa membuka penerbangan untuk masuk. Kita harus melihat kapan ada jadwal penerbangan yang bisa sampai ke Amerika. Karena namanya deportasi itu tidak boleh mampir atau tinggal di satu tempat, misalnya dari sini ke Singapura, transit di Singapura, orang yang bersangkutan keluar di Singapura itu tidak boleh. Hanya sekedar transit, tidak keluar dari steril area yang ada di sana, area imigrasi, itu diperbolehkan. Tapi kalau sampai masuk ke Singapura tidak boleh, harus langsung ke Amerika. Baik, Pak Jamaruli, tapi sebenarnya apakah Kristen Gray dan temannya Saundra ini menyalahi izin tinggal di Indonesia karena informasinya keduanya memang masuk ke Bali ini sebelum masa pandemi corona? Secara ketentuannya tidak menyalahi, masih valid, tapi menyalahi izin tinggal ya, seperti saya katakan di pasal 122 tadi, yang seharusnya dia hanya berwisata atau mengunjungi keluarga, tapi ini dia melakukan pekerjaan menjual buku elektronik. Nah, ini juga akan kita lihat nanti dari Dijen Pajak, apakah nanti dihitung pajaknya. Tapi secara ketentuannya ya memang dia sudah menyalahi, sudah tidak sesuai dengan peruntukan visa yang dipegang oleh yang bersangkutan. Pak, tapi dengan diberikan hukuman seperti deportasi ini, apakah tidak ada pertimbangan jika nantinya deportasi ini sudah dilakukan akan mengurangi wisatawan yang datang ke Indonesia, Pak?
saya rasa masyarakat cukup mengerti. Setiap kesalahan itu ada sanksinya. Masyarakat juga kita berikan edukasi bahwa yang kita deportasi itu adalah mereka yang melakukan pelanggaran. Sebenarnya selama ini kita banyak melakukan deportasi, hanya tidak kita ekspos ya, tidak selalu kita ekspos. Ini mungkin ramai karena kebetulan pernah sempat viral sehingga menjadi perhatian masyarakat. Tapi deportasi itu selalu kita lakukan dan itu tidak pernah mempengaruhi atau mengurangi minat orang asing untuk datang ke Bali, khususnya ke Bali, umumnya ke Indonesia. Baik, Pak Jamaruli, kami pertegas lagi, artinya pelanggaran yang dilakukan Kristen ini karena menggunakan turis visa, tapi kemudian menetap dan bekerja di Indonesia. Salah satunya seperti itu. Baik, lalu bagaimana dengan ada alasan yang lain? Lalu bagaimana dengan warga negara asing juga yang menjadi viral di media sosial, seperti ada wisatawan yang tiduran di trotoar, kemudian akhirnya sepeda motor yang merupakan warga lokal ini melewati saja si wisatawan ini. Hal-hal seperti itu seperti apa penindakannya, Pak? Itu tetap kami lakukan penindakan untuk hal-hal seperti itu. Dulu pernah tahun lalu kami pernah, mungkin masih segar dalam ingatan kita ketika instruktur yoga mengumpulkan massa, akhirnya yang bersangkutan warga negara Syria, kalau tidak salah Wissam Barakeh, itu kami deportasi juga dari Bali. Jadi termasuk yang lain-lain juga, kalau memang ada seperti itu, kami harapkan masyarakat juga memberikan informasi kepada kami. Pada prinsipnya kami kalau memang ada pelanggaran, tetap kami lakukan tindakan sesuai dengan pelanggaran yang sudah dilakukan. Baik, terima kasih banyak Pak Jamaruli Manuhuruk, Kepala Kanwil Kemenkumham Bali atas informasinya. Terima kasih dan semoga sehat selalu.